Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ramadan Karim dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, saya Muhammad Aqil Haidar bisa berkesempatan kembali untuk menemani pemirsa sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang zakatul fitr. Salah satu ibadah yang menjadi pungkasan atau akhir daripada rentetan ibadah di bulan Ramadan kita. Kita akhiri nanti insya Allah dengan membayar zakatul fitr. Kita akan membahas dari segi bagaimana tata caranya supaya kemudian zakat fitr itu sah, dan kemudian kita juga akan mengupas kira-kira kenapa atau hikmahnya apa kok kemudian kita akhiri ibadah kita ini dengan membayar zakatul fitr. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita untuk kemudian membayarkan zakatul fitr. Baik jamaah yang dirahmati Allah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang benar adalah zakatul fitri atau zakatul fitrati. Kita sering menyebutnya dengan zakat fitrah atau zakatul fitr. Nah, mana yang lebih benar? Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan wa udhifat as-shadaqatu lil fitri likauniha tajibu bil fitri min Ramadan. Kenapa zakat itu kemudian disebut sebagai zakatul fitr? Jadi yang pertama justru malah beliau mengatakan zakatul fitr, bukan zakat fitrah. Tidak pakai tak marbutah di belakangnya. Karena memang zakat itu ditunaikan karena kita telah selesai daripada ibadah puasa di bulan Ramadan dan kita membayarnya di hari kita fitr. Di hari kita kemudian tidak berpuasa, di hari kita berbuka. Nah, waqala Ibnu Qutaibah, kemudian Ibnu Qutaibah seorang ulama kemudian mengatakan al-muradu bi shadaqatil fitri shadaqatin nufus. Kenapa disebut sebagai shadaqatul fitri atau zakatul fitri? Karena dia adalah zakat nufus, zakat badan, ma'khudhatun minal fitrah, yang mana hal itu diambil dari kata-kata fitrah, allati hiya aslul khilqah, yang mana al-fitrah itu artinya adalah asal daripada suatu penciptaan. Artinya manusia itu tercipta dalam fitrahnya. Nah, apakah zakat fitr itu dari zakat fitr zakat pas kita berbuka, atau zakat karena itu menzakati fitrah kita, yaitu hawa nafsu kita atau asli penciptaan kita yang masih murni? Mana yang lebih tepat? Maka beliau mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wal awwalu adhar. Yang lebih benar menurut beliau adalah pengucapan zakatul fitr, bukan zakat fitrah. Zakat fitri bukan zakat fitrah. Meskipun kita tahu dua istilah ini insya Allah tidak akan berpengaruh dari sisi masalah hukum, dari sisi masalah kemudian bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Tetapi nampaknya seringkali kita terjadi kesalahan-kesalahan pemaknaan, penamaan yang nanti kesananya itu bisa jadi menjadikan kita salah sangka di dalam masalah hikmah-hikmahnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, apa landasan pensyariatan daripada zakatul fitr ini atau zakat fitrah itu yang kemudian kita ketahui dengan itu? Zakat fitr ini diwajibkan di tahun kedua setelah Rasulullah hijrah atau 2 Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban. Di mana di tahun tersebut juga merupakan tahun pertama kali ibadah puasa itu difardukan di dalam bulan Ramadan. Karena sebelum tahun itu, ketika Rasulullah masih di Mekah selama 13 tahun, dan ketika berpindah ke kota Madinah, di tahun yang pertama, maka puasa di bulan Ramadan itu belum wajib hukumnya. Tidak ada puasa ibadah Ramadan di sana. Kalaupun ada, hanya puasa Asyura 10 Muharram, atau Senin Kamis, dan seterusnya, Ayyamul Bid, yang kemudian tanggal 13, 14, 15. Hanya puasa-puasa itu, dan itu pun para ulama mengatakan hukumnya belum wajib. Artinya tidak ada puasa wajib sebelum tahun kedua ini. Nah, di tahun kedua ini difardukanlah puasa Ramadan, dan juga difardukanlah untuk membayar zakatul fitr yang menjadi pungkasan daripada akhir ibadah kita melaksanakan puasa 30 hari atau 1 bulan penuh itu. Dasarnya adalah beberapa hadis, salah satunya hadis riwayat Muslim. Dikatakan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwasanya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri.
Rasulullah SAW telah mewajibkan zakatul fitr min Ramadan ala nas, ya, di bulan Ramadan wajibnya kepada setiap manusia. Apa yang diwajibkan? Yaitu membayar satu sok. Satu sok itu berapa? Kita akan jelaskan nanti. Min tamrin, satu sok dari buah kurma, au so'an min syairin, ataupun satu sok dari gandum. Ala kulli hurin au abdin, baik untuk orang yang dewasa, untuk orang yang merdeka, ataupun seorang yang hamba sahaya, budak. Tentu zaman ini sudah tidak ada. Wa dzakarin au untha, baik untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan, sama, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Artinya di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah menfardukan, mewajibkan zakatul fitr. Berapa besarannya? Yaitu satu sok. Kepada siapa yang diwajibkan? Kepada setiap individu, baik yang merdeka ataupun yang budak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam riwayat lain dikatakan baik dia anak kecil ataupun sudah dewasa, untuk membayar satu sok. Ya, satu sok dari gandum ataupun juga dari buah kurma kepada setiap muslim. Kemudian dalam hadis lain riwayat Abu Daud dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengabarkan yang kurang lebih sama. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasulullah menfardukan pembayaran zakatul fitr tuhratan lis-shaim. Hikmahnya adalah tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang sedang berpuasa atau orang yang telah berpuasa, minal lagwi war rafath, dari kemudian perbuatan sia-sia yang dia lakukan di bulan Ramadan, war rafath, dan juga dari perkataan-perkataan yang mengandung satu hal yang kurang baik. Perkataan-perkataan yang mengandung unsur-unsur yang kurang enak untuk dilihat. Wa tu'matan lil masakin, dan hikmah yang kedua adalah untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulatun. Maka barang siapa yang menjalankannya sebelum dilaksanakan salatul Idul Fitr, maka dia akan mendapatkan zakat yang diterima. Tetapi man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang membayarnya setelah selesai sholat, maka itu hanya sedekah biasa. Itu beberapa landasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah zakatul fitr. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya, ini hadisnya riwayat Daruqutni, ughnuhum fi hadzal yaum. Rasulullah memerintahkan, berikanlah kecukupan kepada mereka fakir miskin di hari tersebut, yaitu di hari raya. Jangan sampai di hari raya ini kemudian ada orang yang tidak punya kemampuan untuk makan, yang mana itu kebutuhan dasar setiap manusia. Maka Rasulullah memerintahkan kita bayar zakatul fitr. Hikmahnya adalah satu, untuk membersihkan diri kita ketika kita puasa mungkin tidak maksimal. Yang kedua adalah untuk kemudian kita bersama-sama merayakan hari raya. Jangan sampai di hari raya itu ada orang yang tidak berkecukupan, yang kemudian harus meminta-minta, harus mencari, harus kemudian kekurangan di hari tersebut. Karena nampaknya kita tidak akan pernah bahagia ketika masih ada orang-orang di sekitar kita yang juga masih belum kecukupan. Bahagia kita baru akan sempurna jika kemudian kita melihat seluruh orang juga berbahagia bersama kita semuanya. Itu adalah kemudian masyru'iyah atau hikmah daripada disyariatkannya zakatul fitr, mensucikan diri sendiri kita dan juga untuk kemudian berbagi kepada yang lain supaya di hari kita bahagia, semua orang ikut bahagia. Jangan sampai ada kaum muslimin yang kemudian harus kesana kemari meminta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu merupakan hikmahnya. Untuk hukumnya dan aturannya seperti apa, berapanya, wajib untuk siapa, insya Allah kita akan sambung di segmen yang berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati Allah, menyambung hikmah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya salah satu hikmahnya adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka, untuk kemudian memberikan rasa cukup kepada mereka. Karena ketika kita berhari raya, kemudian kita bersenang gembira, rasanya kegembiraan kita itu tidak akan cukup, ya, akan cacat jika kemudian di samping kita masih ada orang yang berkekurangan, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka dari itu, sebagai kita manusia, maka wajarnya adalah kita akan merasa ada getir di dalam hati kita ini ketika melihat orang lain kemudian dalam kondisi yang memprihatinkan. Itu adalah kebiasaan manusia. Maka sebagian ulama mengatakan, sebenarnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain,
itu bukan karena kepentingan orang lain tersebut, tapi itu justru karena kepentingan diri kita sendiri. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu tidak akan nyaman ketika melihat sesuatu yang memprihatinkan. Fitrahnya manusia, dia akan merasa bersalah, dia akan merasa nggak nyaman, ada getir di dalam diri kita ketika melihat ada orang kok kasihan, kok kemudian memprihatinkan. Artinya kita berbuat baik pun sebenarnya manusia masih punya sifat egoisnya, yaitu demi kepentingan pribadi. Mungkin sebagian dari kita ketika bertemu dengan orang yang begitu memprihatinkan sehingga kita tega-tega, kita membantu dia, mungkin di dalam hatinya bisa berpikiran begini, andai saja saya tidak bertemu, mungkin saya tidak kepikiran, saya malah tidak merasa bersalah dan seterusnya. Itulah manusia, yang mana rasa kasihannya pun masih ada unsur masalah pribadinya. Tapi manusia, itulah fitrahnya, satu hal yang wajar itu terjadi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan rahman dan rahimnya kepada kita bukan karena Allah ingin menghilangkan rasa tidak enak di dalam dirinya, tetapi Allah rahman rahim tanpa syarat, tanpa sebab. Memang itu sifat dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam suratul Fatihah, setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah ulang Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Kenapa kok disebut dua kali? Untuk memastikan bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim bukan karena kepentingan beliau sendiri, tetapi karena untuk kepentingan manusia, dan karena memang sifat itu asli ada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan manusia. Kasihan hanya jika karena melihat, karena kalau dia melihat maka akan timbul rasa tidak nyaman di dalam hati, dan ini perlu dihilangkan dengan cara kita membantu dirinya. Itu salah satu hikmah kenapa kemudian kita diperlukan untuk membayar zakatul fitr, supaya sempurnalah kebahagiaan kita di hari raya, hari kemenangan tersebut. Kemudian, jamaah yang dirahmati Allah, untuk hukumnya, maka di sini para ulama telah sepakat bahkan sampai kepada derajat ijma'. Artinya tidak ada satupun orang yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Zakatul fitr ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir, ya, bahwasanya wa ajma'u ala anna shadaqatal fitri fardun. Mereka semuanya atau seluruh ulama telah ijma', telah sepakat, telah konsensus bahwasanya zakatul fitr ini merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Namun wajibnya bagi siapa? Itu juga perlu kita bahas. Di sini ulama ada perbedaan pendapat terkait siapa yang kemudian wajib untuk melaksanakan pembayaran zakatul fitr ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang wajib membayar zakatul fitr adalah kullu man malaka min muslimin qutahu wa quta man talzamahu nafaqatahu lailatal aidi wa yaumah. Yaitu yang wajib adalah setiap muslim yang memiliki makanan yang cukup untuk hari tersebut dan juga makanan yang cukup untuk keluarganya di hari tersebut. Maka orang yang memiliki makanan yang cukup, misalnya dia 5 orang, suami, istri, anak 3, sekiranya sudah punya uang 1 juta, yang mana 1 juta itu cukup untuk makan satu kampung, satu rumah, dan dia punya kelebihan, misalnya dia punya kelebihan 500 ribu, maka dia termasuk orang yang wajib untuk membayar zakat. Karena memang jamaah yang dirahmati Allah, zakat itu ada 2. Satu, zakat badan, atau kita sebut dengan zakatul fitr, artinya setiap orang yang punya badan, yang kemudian punya jiwa, punya diri, itu wajib untuk membayar zakat, kaya ataupun tidak. Sedangkan yang kedua adalah zakat harta, yang mana zakat harta itu tidak diwajibkan kecuali bagi mereka yang kaya saja, yang kemudian sudah memiliki kelebihan, tidak hanya kecukupan, tetapi kelebihan dari hartanya, yang kemudian harta itu harus dibagikan kepada orang lain. Tentu dalam batasan tertentu, misalnya dalam emas, maka 85 gram emas atau uang yang senilai dengannya. Orang yang sudah punya harta minimal sekian dianggap kaya, maka nanti ada kewajiban zakat harta. Hanya saja, zakatul fitr ini masuk ke dalam kategori zakat badan. Maka siapapun, kaya tidak kaya, yang penting punya badan, defaultnya wajib untuk melaksanakan ibadah zakat. Dan tentu bagi mereka yang punya kemampuan, minimal punya makanan untuk hari itu dan juga untuk keluarga dia serumah atau orang-orang yang wajib dia tanggung. Hanya saja menurut mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwasannya yang wajib untuk membayar zakatul fitr adalah mereka yang memiliki nisab dari zakat mal. Artinya hanya orang kaya saja yang kemudian memiliki nisab yang diwajibkan. Sedangkan mereka yang punya uang katakanlah baru 5 juta, 10 juta, 20 juta, belum diwajibkan untuk bayar zakatul fitr. Kenapa? Karena zakat uang itu minimal 85 juta.
Sehingga orang yang punya kekayaan di bawah 85 juta, dalam pandangan Hanafi tidak wajib membayar zakat, baik zakat mal ataupun zakatul fitr. Mereka berdalil dengan la shadaqata illa an dhaghril ghina. Tidak ada sedekah wajib, tidak ada zakat kecuali dari orang yang sudah berkecukupan, dari orang yang sudah tidak membutuhkan terhadap harta lagi, yang sudah memiliki kelebihan. Itu perbedaan pendapat terkait masalah siapa yang kemudian wajib untuk membayar zakatul fitr. Kemudian yang berikutnya terkait kapan atau apa yang menjadikan seseorang itu wajib untuk membayar zakatul fitr. Pada poinnya di sini ulama sepakat bahwasanya orang yang wajib membayar zakatul fitr adalah orang yang kemudian mendapati 2 bulan, yaitu 1 bulan Ramadan, 2 bulan Syawal. Bulan Ramadan 30 hari, bulan Syawal juga kurang lebih 30 hari, 29 atau 30 hari. Maka barang siapa yang menemukan atau yang mendapati bulan Ramadan plus minimal sebagian bulan Syawal, maka sudah diwajibkan untuk membayar zakatul fitr. Orang kalau hanya misalnya mendapati bulan Ramadan saja, di tanggal 15, di tanggal 28 Ramadan misalnya beliau wafat, maka bukan orang yang mendapati bulan Syawal, maka dia tidak wajib. Atau ada seorang anak kecil yang lahir tanggal 2 Syawal, maka dia pun tidak mendapati Ramadan, maka juga tidak wajib. Hanya saja ulama nanti berbeda pendapat terkait mana batasan perpindahan antara Syawal ke Ramadan ini. Apakah di maghrib ataukah kemudian di waktu subuh? Itulah yang menjadikan perbedaan pendapat dan hal itu akan melahirkan beberapa konsekuensi. Seperti apa konsekuensi yang terjadi dari perbedaan pendapat ini? Insya Allah kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan terkait kapan diwajibkannya zakatul fitr ini, atau siapakah yang kemudian terkena syarat wajib zakatul fitr ini. Tadi kita katakan bahwasanya intinya seseorang yang mendapati bulan Ramadan sampai kemudian bulan Syawal, maka dialah orang yang wajib untuk melaksanakan pembayaran zakatul fitr. Sedangkan orang yang hanya mendapati bulan Ramadan tetapi wafat sebelum masuk Syawal tidak wajib. Sebagaimana orang yang kemudian baru lahir di bulan Syawal tidak sempat mendapati bulan Ramadan juga tidak wajib melaksanakan pembayaran zakatul fitr atau dibayarkan oleh orang tuanya, oleh walinya dan seterusnya. Hanya saja ulama berbeda pendapat terkait batasan dari atau kapan perpindahan dari bulan Ramadan ke Syawal ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya perpindahan bulan dari Ramadan ke Syawal itu terjadi di maghrib, yaitu di buka puasa terakhir. Katakanlah Ramadan 30 hari, maka di buka puasa di tanggal 30, maghrib di tanggal 30 Ramadan, itu berarti sudah masuk bulan Syawal. Sehingga seseorang, jika misalnya ada seseorang yang kemudian wafat setelah maghrib, menurut pendapat jumhur ulama, dia sudah mendapati Ramadan penuh dan dia sudah sempat mendapati bulan Syawal meskipun cuma beberapa menit. Karena dia wafatnya setelah maghrib. Dia wajib untuk menjalankan ibadah zakatul fitr. Dia wajib dibayarkan. Sebaliknya, orang yang kemudian dilahirkan setelah maghrib di tanggal 30 Ramadan itu, ya, besoknya Syawal, besoknya sholat id, malamnya baru lahir, setelah kemudian masuk sholat maghrib, maka dia hanya mendapati bulan Syawal saja, tidak sempat mendapati bulan Ramadan. Maka dia tidak wajib dizakatkan menurut pandangan jumhur ulama. Sedangkan menurut pandangan mazhab Hanafi, batasannya bukan maghrib, melainkan di subuhnya. Maka barang siapa yang wafat di malam hari id, besoknya sholat id, malam harinya wafat sebelum subuh, maka orang tersebut dianggap hanya mendapatkan bulan Ramadan, belum mendapatkan bulan Syawal. Sehingga orang tersebut hakikatnya tidak perlu dibayarkan zakatul fitr. Sebaliknya, orang yang kemudian dilahirkan di malam hari setelah id, setelah kemudian masuk waktu maghrib, sebelum waktu subuh, maka dianggap orang itu masih mendapatkan sedikit, ya, waktu yang sedikit dari bulan Ramadan, dan nanti akan mendapatkan Syawal di setelah subuhnya, sehingga anak ini wajib dibayarkan zakatul fitr. Itu perbedaan pendapat terkait masalah kapan seseorang kemudian diwajibkan zakatul fitr. Nah, kita tahu bahwasanya ternyata zakat fitr itu baru wajib kalau kita sampai ke Syawal. Terlepas dari batasannya apakah maghrib atau subuh.
Hanya saja seringkali di masyarakat kita ini membayarnya bukan di malam Syawal atau setelah subuh. Sebelum kita memastikan kita ini wajib atau tidak. Karena tidak ada yang bisa memastikan kita ini wajib atau tidak. Kita masih bertanya apakah sampai ke bulan Syawal atau tidak. Tetapi kita sudah sering untuk membayarkan zakatul fitr. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi kita membayar zakat sebelum hal itu menjadi wajib untuk kita? Maka pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya, atau Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan diperbolehkan membayar zakatul fitr meskipun belum wajib asalkan sudah masuk bulan Ramadan. Mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 30 maka kita diperkenankan untuk membayar zakatul fitr. Sudah sah. Sebaliknya, mazhab Malikiyah dan Hanabilah itu membatasi bahwasanya seseorang baru boleh bayar zakatul fitr, tidak sah membayar zakatul fitr kecuali sudah atau jaraknya hanya 1 atau 2 hari daripada Syawal. Artinya paling maksimal tanggal 27 atau tanggal 28 atau tanggal 29 atau tanggal 30. Jadi tidak boleh kemudian dibayar sejak awal. Tanggal 15 misalnya, tanggal 20 bahkan, 21, 22 belum sah. Harus dimepet-mepetkan 2 hari atau 1 atau 2 hari kata para ulama. Berarti kurang lebih tanggal 28, 29 atau tanggal 30. Di 3 hari tersebutlah kemudian kita diperbolehkan untuk membayar zakatul fitr. Jika dibayarkan sebelumnya, maka itu tidak akan menjadi sedekah atau zakat yang sah, diterima sebagai nilai sedekah, tetapi tidak akan menggugurkan kewajiban kita zakat fitr. Tetap harus dibayar kembali setelah masuk waktunya. Itu menurut pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Umar pernah menceritakan, kanu yu'tunaha qabla al-fitri biyaumin aw yamain. Bahwasanya para sahabat itu dulu membayar zakatul fitr 1 atau 2 hari sebelum hari raya fitr. Ya, bukan kemudian dari awal Ramadan. Nah, tetapi mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah dan kebanyakan dari kita ini Syafi'iyah, kebanyakan membayar zakatul fitr bahkan mungkin berhari-hari sebelum hari raya Id, bahkan mungkin sebelum masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu sah-sah saja menurut mereka. Kemudian bagaimana jika kita mengakhirkan membayar zakatul fitr ini? Para ulama mengatakan bahwasanya jika kita mengakhirkan pembayaran zakatul fitr ini sampai kemudian melaksanakan sholat Id, maka batasannya adalah tenggelamnya atau maghrib di hari raya Id itu. Kita sudah sholat Id tapi belum bayar, maka masih ada kesempatan untuk bayar. Sampai kapan? Sampai maghrib di hari itu. Maka jika sampai maghrib kita belum membayarkan zakatul fitr ini, satu, kita berdosa jika kita melaksanakannya secara sengaja dan punya kesempatan sebenarnya untuk membayarkan tapi kita lalai darinya. Yang kedua adalah kita tetap wajib untuk mengqadha'nya. Harus kita segera bayarkan apa yang belum kita tunaikan tersebut. Itu menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, maka mereka beranggapan bahwasanya zakatul fitr itu menjadi wajib karena perpindahan antara Ramadan ke Syawal. Dan kapan wajibnya? Beliau mengatakan kapan saja dilaksanakan, apakah di tanggal 1 Syawal atau di tanggal 28 Ramadan, 29 itu sah. Bahkan kalaupun terlambat di tanggal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka tetap sah dan tidak ada dosa baginya, yang penting terbayarkan. Kenapa? Karena intinya dia sudah punya argo untuk membayar. Dia sudah punya tagihan untuk membayar, tinggal bayarkan saja. Kapanpun ia membayar, maka sah dan menggugurkan kewajiban dan tidak ada dosa bagi dirinya. Hanya saja ulama sepakat bahwasanya waktu membayar yang terbaik di dalam zakatul fitr ini adalah dari subuh sampai menjelang sholat Id. Sholat Id itu dilaksanakan di waktu duha, di waktu kurang lebih 15 menit setelah habisnya waktu subuh. Katakanlah jam 6:30. Di Indonesia rata-rata jam 6:30 sampai jam 7 pelaksanaan sholat Id. Maka waktu paling afdol adalah ketika dari sholat subuh, setelah sholat subuh, kemudian kita pulang ke rumah, berangkat menuju sholat Id dengan membawa beras ataupun uang yang kita ingin gunakan untuk membayar zakatul fitr ini. Itu kemudian waktu yang paling afdol. Hanya saja nampaknya untuk saat ini waktu afdol ini agak susah untuk kita dapati. Karena kalau sudah menjelang Id, urusan kita atau fokus kita sudah bukan lagi membayar zakatul fitr. Belum tentu kita menemukan mustahik di waktu-waktu tersebut. Maka lebih amannya biasanya di malam harinya ataupun di waktu sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, apakah boleh kita mengeluarkan uang atau harus beras? Maka pandangan jumhur ulama adalah harus beras.
karena itu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut mazhab Hanafi diperbolehkan untuk memakai uang. Kenapa? Karena inti daripada tujuan zakat ini adalah untuk memastikan orang-orang miskin ini kemudian tercukupi kebutuhannya. Dengan beras bisa tercukupi, dengan uang pun bisa tercukupi. Maka dengan apapun yang penting kebutuhan fakir miskin tercukupi, maka itu sah. Menurut mazhab Hanafi. Hanya saja menurut jumhur ulama tidak. Zakat fitr adalah ibadah yang sifatnya mahdhah, ritual, maka harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ranah perbedaan pendapat. Dua-duanya ada sandaran ulamanya, dua-dua ada dalilnya, dua-dua ada alasannya. Maka yang manapun yang rasanya kok cocok, pas dengan kondisi kita dan kondisi orang yang nanti akan menerima, maka insya Allah bismillah dengan niat yang baik, semoga Allah ridho dan semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu cukup dari saya, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.